Ya, tapi surat jalan tidak ada format baku. Yang jelas di surat jalan itu harus ada, biasanya nomornya ada, nomor surat jalan ada tanggalnya, kemudian ada deskripsi of good-nya, details barangnya apa, terus berapa package atau berapa kemasan, biasanya volumenya juga ada. Kalau barangnya di dalam kontainer, bisa juga ditulis nomor kontainernya. Kemudian ditulis nanti nomor mobil, B sekian-sekian SL contohnya. Kemudian ditulis juga nama supirnya siapa. Kalau barang udah masuk gudang, itu nanti ditulis tanda terimanya, diterima oleh siapa, tanggal berapa, bahkan sampai jamnya. Biasanya di security juga udah distempel itu bahwa truk ini masuk jam sekian gitu. Masuk jam sekian, nanti dibongkar. Karena kadang-kadang ada truk yang masuk pagi hari, tapi seharian di gudang karena ngantri untuk bongkar. Kami pernah itu Adidas itu sampai marah yang punya kargo. Dia bilang, saya udah dari pagi, jam 8 pagi, baru dibongkar jam 4 sore. Karena memang antri, ya antri banyak banget yang masuk. Nah, mereka protes. Nah, untuk menghindari itu, kadang-kadang kita buat, ya udah, untuk tanggal 1 yang masuk itu dari PT ABCD paling 5. Untuk tanggal 2 PT yang lain lagi gitu, gantian. Jangan sekali datang banyak, atau kadang-kadang di hari tertentu malah nggak ada yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi ada surat jalan, tapi nggak baku. Yang jelas surat jalan itu harus apa namanya ada tadi data-data yang tadi seperti nama supir, nama konsaini, nama pembeli dan segala macam ya, nama customernya juga. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau mati ya, kalau habis tolong disambungkan sekali lagi. Jadi kita sambung 45 menit yang kedua ya. Oke, di sini ditulis bagian ke-1 bentuk dan sifat. Di pasal 2-nya, resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas. Jadi gudang itu kan ada izin-izinnya juga ya. Tidak semua juga gudang itu bisa melakukan konsolidasi, maksudnya penyatuan barang LCL dalam satu kontainer, kecuali ada izinnya. Dan kalau sudah ada izinnya tadi baru ada juga orang bea cukai yang mengawasi. Jadi orang gudang itu kadang-kadang membangun juga di situ kantornya bea cukai walaupun hanya kecil. Ya, itu persyaratannya ya untuk barang konsolidasi ya. Kemudian yang kedua, derivatif resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, yaitu ada dari banknya ada ya. Yang ketiga, resi gudang dan derivatif gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Ini juga jenis dokumen ya. Kemudian penata usahaan resi gudang dan derivatif resi gudang dilaksanakan oleh pusat registrasi yang jadi ini sebenarnya lebih lebih cenderung kepada gudang milik pemerintah. Kalau swasta nggak se-complicated ini, ya. Kalau swasta nggak sampai serumit ini, swasta simple banget. Masuk gudang, udah nanti ada tanda terima atau tadi surat jalan ditandatangani. Tapi ada juga sebagian gudang itu ketika masuk ke gudang, kan kalau udah dikapalkan dikeluarkan bill of lading. Tapi untuk gudang ada juga yang disebut dengan bukan bill of lading tapi FCR, FCR. FCR itu sama dengan bill of lading. Cuma kalau bill of lading kan barangnya sudah masuk ke kapal dulu, udah on board dulu. Kalau FCR barang sudah masuk ke gudang, ya. Masuk ke gudang nanti ditulis diisut FCR. FCR itu singkatan dari forwarder cargo receipt. Nah, forwarder tentu di forwarder cargo receipt itu juga ditulis receive date kargo tanggal berapa. Nanti itu juga bisa diuangkan. Umpamanya dia kasih ke bank untuk mencairkan LC yang menggunakan LC. Itu namanya FCR, forwarder cargo receipt. Bedanya kalau bill of lading kapal sudah berangkat, kalau FCR barang belum berangkat tapi baru di gudang. Tapi nanti akan diberangkatkan juga, akan dikapalkan juga ya. Oke, kita lanjut. Di sini jenis-jenis ya resi gudang, terdiri dari resi gudang atas nama dan juga resi gudang atas perintah. Ini hampir sama juga dengan dokumen
Tadi bill of lading juga ada itu yang menggunakan LC, ada juga yang non LC ya. Kadang-kadang bahkan ada yang apa namanya cross trade shipment. Jadi dari Jakarta, umpamanya pembeli ada di Singapura. Pembeli ini membeli barang dari Jakarta, ya. Tapi barangnya nggak dikirim ke Singapura, tapi dikirimnya ke kliennya yang ada di Malaysia, ya. Itu namanya cross trade shipment dan itu sah. Itu sah. Nah, kemarin itu ada kasusnya gini, ada mau ekspor ke Israel, tapi kan Indonesia nggak punya hubungan bisnis, nggak ada hubungan politik, nggak ada hubungan apa namanya ekonomi dengan Israel. Tapi barangnya dari Indonesia. Akhirnya dibuat begini, nanti barang itu di